idza hadatsa fi ummati al-bid'ah, jika telah terjadi di dalam umatku penyimpangan, wa syutima ashabi, dan sahabatku itu dicaci. Sekarang bukan hanya sahabat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Fal yudhiril alimu ilmahu, hendaklah orang yang alim itu menampakkan ilmunya. Nah, ini peran para ulama. Orang yang punya pengetahuan hendaknya tidak diam ketika kondisi carut marut, kacau balau, kerusakan. Hendaknya tidak diam. Faman lam yaf'al dzalika minhum, maka siapa di antara mereka yang tidak melakukan yang demikian itu, fa'alaihi la'natullahi wal malaikah wan nasi ajma'in, maka baginya itu laknat Allah, malaikat, dan manusia semuanya. Na'udzubillah. Ini di kitab Asy-Syari'ah tulisan Imam Al-Ajurri, seorang ulama wafat tahun 360 Hijriah. Selanjutnya beliau menjelaskan ma'idharul ilm, apa yang dimaksud dengan menampakkan ilmu. Apakah pamer? Maka kata beliau, idharus sunnah. Maksud dengan menampakkan ilmu itu adalah menampakkan sunnah, bukan memamerkan kepiawaian, bukan. Maka Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri ini mengatakan, qad rasamtu fi hadzal kitab asy-syari'ah min awwalihi li akhirih. Aku telah menulis pada kitab ini, yakni kitab asy-syari'ah, dari awal sampai akhir. Kemudian beliau di dalam bagian kitab itu menceritakan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para sahabat waktu itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Abu Bakar ke sana, Umar ke sana juga. Terjadi perdebatan yang itu bukan sesuatu yang memalukan. Karena dalam urusan kepemimpinan itu hendaknya memang mencari yang terbaik, yang paling amanah, yang paling kapabel. Sehingga terjadi perdebatan itu biasa, bukan karena sahabat itu kemaruk kekuasaan, bukan. Sampai akhirnya ada seorang yang berkata, minna amir wa minkum amir. Dari kami satu orang pimpinan, dari kalian satu orang pimpinan juga. Maka Imam Al-Ajurri mengatakan, falau tamma hadza lakana fihi bala'un 'azim. Kalau itu terjadi sempurna urusan itu, ya, Ansor sendirian, ya, terpecah jadi dua kekuasaan, niscaya itu menjadi bencana yang sangat besar. Alasannya apa? Li'annahu la yajuzu ayyakuna khalifataini fi waqtin wahidin. Karena tidak boleh ada dua orang khalifah pada satu waktu. Tidak boleh ada dua kepala negara bagi kaum muslimin dalam satu waktu. Umar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ya seandainya aku itu diajukan untuk kemudian leherku itu dipukul dengan pedang, itu lebih aku sukai daripada aku menjadi amir, menjadi pemimpin dari satu kaum yang di dalam kaum itu ada Abu Bakar. Artinya Umar itu merasa kalau masih ada Abu Bakar nggak ada yang layak jadi pemimpin. Kemudian beliau meminta Abu Bakar untuk mengulurkan tangannya dan beliau membaiat Abu Bakar. Dan akhirnya para sahabat Muhajirin dan Ansor ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang ingin saya sampaikan dalam kisah ini, Imam Al-Ajurri ketika menjelaskan tugas ulama tadi, ketika ada banyak kejadian yang tidak mengenakkan umat, ulama itu tugasnya menyampaikan as-sunnah, menyampaikan ajaran Islam. Termasuk ajaran Islam yang beliau sampaikan itu adalah tentang bagaimana pemerintahan. Sehingga walaupun dalam kondisi yang sulit mungkin, ketika berbicara satu tema dalam Islam mungkin bisa dituduh macam-macam, ulama tidak boleh mundur. Atau kalau dia mundur, maka Rasulullah katakan fa'alaihi la'nah. Dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan manusia semuanya. Suatu ketika Umar juga pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa salinan dari kitab Taurat dengan bahasa Arab. Beliau membaca kitab Taurat ini.
wajah Rasulullah itu sampai berubah merah karena marah. Maka seorang laki-laki Ansor mengatakan, "Waihaka ya Ibnul Khattab." Celaka engkau wahai Ibnul Khattab. Tidakkah engkau lihat Rasulullah itu berubah wajahnya? Dalam hadis riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, "Amutahawwikuna ya Ibnul Khattab." Apakah engkau ini orang yang bingung wahai Ibnul Khattab? Sudah diberikan Islam aturan yang bagus, kenapa masih saja menoleh kepada Taurat? Kalau orang awam yang nggak pernah belajar agama, kemudian ketika disodorkan aturan Allah, dia terpesona dengan aturan-aturan selain dari aturan Allah, itu masih sedikit wajar. Ada aturan demokrasi, ada aturan kapitalis, ada aturan sosialis. Dia terpesona dengan itu, tidak mengerti Islam, itu wajar. Tetapi kalau ulama, kalau levelnya kayak Umar bin Khattab itu masih melihat Taurat, Rasulullah heran, apakah engkau ini orang yang bingung, wahai Umar? Sudah tahu jalan yang lurus masih saja noleh-noleh. Orang yang sudah mengkaji Islam, belajar Islam, hendaknya jangankan aturan-aturan yang dibikin oleh orang-orang seperti ini. Ini Montesquieu, kemudian Plato, atau Karl Marx. Jangankan orang-orang kafir seperti ini yang membuat aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang tidak terbukti kesahihannya seperti Taurat, yang ada benarnya bisa jadi ada salahnya juga, itu pun Rasulullah larang kita. Oleh sebab itu, maka kalau bicara demokrasi yang dijadikan seolah-olah itu harus diletakkan di atas agama ini, maka inilah sikap Umar bin Khattab ketika ada aturan-aturan dari Persia, beliau minta untuk dibuang. Itrahuha fil ma', lemparkan saja ke air. Jadikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mengatur urusan-urusan kehidupan kita. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah kehidupan ini akan membawa keberkahan. Dan kalau kita berpaling, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah." Selama para pemimpin itu tidak berhukum dengan aturan Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, mereka itu justru memilih dari apa yang Allah telah turunkan, memilih-milih, yang tidak senang dibuang. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan jadikan bagi mereka senantiasa ada kerusakan, bencana senantiasa menimpa mereka. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, maka hendaknya kita lebih percaya kepada Rasulullah daripada kepada orang-orang yang seperti ini.